Shalom, selamat pagi. Nama saya Tracy Trinita dan saya senang sekali pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan di Gereja JCA. Terima kasih banyak Pastor Indra dan Pastor Livia untuk kesempatannya. Saya berharap biarlah walaupun kita terbatas di dunia virtual, tapi saya berharap firman Tuhan akan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada pagi hari ini kita merayakan perayaan Minggu Palma, seminggu sebelum Paskah, beberapa hari sebelum Jumat Agung. Dan di perayaan ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 12, tapi sebelumnya izinkan saya membuka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Sekalipun dunia saat ini begitu menegangkan, tapi kami punya pengharapan yang sejati hanya dalam Engkau saja Tuhan, jiwa kami tenang. Kami berdoa Tuhan dan berharap biar firman ini bisa diberitakan dengan jernih, dengan baik, dan hanya ada satu nama yang dipermuliakan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau pakai hamba-Mu dan seluruh teknologi ini hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kalau kita lihat saat ini saudara, kita melihat bahwa kalau perkataannya banyak orang, tahun 2020 adalah great vision atau visi yang murni atau clear vision. Karena kan 2020 itu artinya mata bisa melihat dengan jernih. Banyak sekali orang berharap di 2020 ini kita bisa akan semakin berjaya, akan semakin sukses dalam apapun yang kita lakukan. Dan ternyata malahan dunia penuh dengan ketakutan. Tapi kita harus ingat bahwa setiap era dalam kehidupan manusia, kita punya rasa ketakutan berbeda-beda. Mungkin kita ketakutannya saat ini di abad 21, di tahun 2020, ketakutan kita adalah bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita tidak akan kena penyakit dan sebagainya. Di abad pertama, ketakutan mereka adalah mereka takut, mereka capek dijajah oleh penjajah. Mereka mau sekali merdeka. Nah, di saat Tuhan Yesus datang ke memasuki Yerusalem, ini bermakna sekali bagi masyarakat di sana. Karena untuk mereka ini adalah pengharapan bahwa jangan-jangan ini nih Mesia. Tapi Mesia atau Juru Selamat yang mereka harapkan berbeda dari Mesia yang Tuhan rencanakan. Yang mereka harapkan adalah Mesia ini akan menjadi raja atas bangsa Israel, mengusir semua penjajah Romawi, sehingga mereka bisa menjadi bangsa yang merdeka. Padahal rencana Tuhan jauh lebih besar daripada hanya rencana yang kecil yang mereka harapkan. Maka dari itu kita berharap bahwa kita harus menggeserkan semua rencana manusia, karena rencana Tuhan selalu yang lebih baik dan selalu yang terbaik untuk kita. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita membaca bersama-sama. Atau mungkin saya bacakan ya saudara, saya nggak bisa dengar suara saudara, tapi mari kita membaca dari Yohanes 12, nanti akan ada di screen semoga. Ayat 12 sampai ayat ke-19 akan berbunyi seperti ini. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, dibenarkan dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda yang ia naik di atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, juga memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia. Karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada satu dan lainnya, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Inilah firman Tuhan. Di firman ini kita melihat ada 3 kejadian. Pertama, keajaiban di mana Tuhan Yesus berjalan dan tahu, dan dia naik ke keledai. Dan kalau ini ayat yang di semua Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tertulis yang sama kisahnya. Jadi kalau di kisah lainnya ada yang lebih detail, yaitu dia menyuruh 2 muridnya untuk pergi ke kota lain untuk mengambil ada keledai di situ. Dan akhirnya dia datang
muridnya datang dan memberikan keledai tersebut kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, makna yang berikutnya lagi yang sangat menarik adalah bahwa datangnya keledai itu ke Yerusalem itu sangat bermakna karena semua orang tahu bahwa Sang Juru Selamat akan datang dengan keledai. Saya agak-agak takut antara dua kata yang mirip banget, keledai sama kedelai. Kedelai bisa diminum, bisa dimakan, tapi kalau keledai itu hanya bisa dinaiki. Dan berikutnya, yang ketiga yang sangat bermakna adalah bagaimana ini awalnya rencana jahat dari beberapa orang yang tidak suka dengan Yesus. Ada yang punya impian bahwa dia menjadi raja, ada yang gak suka, dia punya kekuatan, punya pamor, sehingga mereka ingin melakukan sesuatu agar dia bisa berhenti melakukan pelayanannya. Nah, kalau kita melihat dunia saat ini, seperti apa sih? Saya pribadi ini minggu ketiga saya di rumah saja. Saudara juga pasti juga di rumah saja. Siapa sih yang menyangka kalau kita akan setakut ini dengan dunia luar? Kita berharap di abad 21, di mana dunia sangat modern, kita berharap kita bisa semakin nggak perlu takut dengan hal-hal yang tidak terlihat. Kita semakin modern, kita punya teknologi, kita punya pengobatan dan sebagainya. Tapi dunia berkata lain. Di tahun 2020 ini corona merajalela. Bagaimana mungkin sih sebuah virus yang sangat kecil bisa memporak-porandakan dunia? Dan begitu banyak orang yang kebingungan, banyak orang yang sengsara, banyak orang yang menderita, tersiksa, dan banyak orang yang kehilangan karena virus kecil yang berbentuk mahkota ini. Belum lagi rasa ketakutan yang melanda banyak orang. Kalau bukan virus yang bikin kita sakit, ketakutan akan virus itu yang bikin kita jadi mengganggu kesehatan mental dari seseorang. Jadi kalau kita melihat, apakah kita sekarang punya dua pilihan sebenarnya. Kalau kita lagi baca berita setiap harinya, mendengarkan kabar dari teman-teman, kita punya pilihan cuma dua. Kita mau hanyut dalam ketakutan, atau kita mau percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta, termasuk di bumi, dan Dia selalu punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana manusia. Asal kita berserah dan bersandar penuh kepada Tuhan, kita pasti akan Tuhan pelihara. Nah, kalau kita melihat ini semua, yang menjadi banyak pertanyaan adalah, apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan akan memberikan suatu jawaban yang akan memerdekakan setiap orang-orang yang percaya kepadanya maupun orang yang tidak percaya? Naturnya Allah selalu memberikan yang terbaik, dan Dia tahu apa yang terbaik bukan dari kacamata dunia, tapi dari kacamata Tuhan. Di saat kita memasuki pekan suci ini, kita teringat kembali akan Yesus Kristus yang masuk ke Yerusalem dengan cara yang unik, dengan cara yang menjadi penggenapan akan tanda Sang Juru Selamat masuk ke Yerusalem. Banyak orang yang berpikir bahwa di saat ia masuk ke Yerusalem itu dia membawa, di saat itu di abad pertama, orang berpikir bahwa ini artinya dia yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan. Tapi yang mereka lupa adalah kita nggak cuma terbatas dijajah oleh penjajah, apapun bentuk penjajahan. Tapi yang paling berat sebenarnya adalah kita dijajah oleh natur dosa yang setiap orang miliki. Nah, di saat Yesus datang dengan keledai, mereka pikir kayak, wah, ini tanda Sang Juru Selamat yang dalam taraf menjadi raja atas Yerusalem, atas Israel. Tapi yang mereka lupa, yang mereka tahu bahwa gini, ada perbandingan. Kalau zaman dulu kala orang kuno tahu perbedaannya. Kalau yang datang itu orang pakai kuda warna putih, itu berarti seperti raja datang mau memberitakan perang, atau raja mau menunjukkan suatu kekuasaan. Tapi kalau raja datang dengan keledai, itu artinya itu adalah raja yang bawa kedamaian. Raja yang bawa perdamaian juga. Nah, dan mereka melihat Yesus, jalan ramai banget, ada banyak orang ikut sama Tuhan Yesus, mengiring dia untuk masuk ke Yerusalem. Orang-orang ini tahu keajaiban Tuhan Yesus, mereka lihat, mereka dengar, dan mereka tuh suka, mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Mereka benar-benar, wah, kayak seakan-akan jaringan selebriti yang paling terkenal seluruh bangsa Israel. Siapa yang nggak tahu nama Yesus Kristus? Akhirnya yang terjadi adalah mereka berharap bahwa di saat Yesus masuk ke kota ini, Yerusalem, dia akan mengambil alih pemerintahan, dia akan membuat negeri yang makmur, mengusir
teroris atau mengusir penjajah, mengusir musuh, dan menjadikan kembali bangsa ini bangkit seperti waktu zamannya Daud atau mungkin zamannya awal-awalnya zamannya Nabi Salomon. Nah, tapi yang terjadi adalah mereka salah mengerti bahwa Tuhan Sang Raja Damai masuk ke dalam Yerusalem untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan di buku Perjanjian Lama. Di buku Perjanjian Lama begitu banyak nubuatan akan Yesus Kristus, bahwa ia akan lahir ke dunia melalui perawan, dan dia akan membuat sebuah sejarah untuk mengubah dunia. Dia adalah Raja Damai, dia adalah Raja yang sanggup memberikan melebihi dari apa yang manusia harapkan. Nah, yang menariknya lagi adalah kalau kita lihat di firman Tuhan, kita lihat mereka semua punya pengharapan, tapi pengharapan mereka sangat berbeda. Yang kedua, pengharapan mereka jauh lebih kecil daripada apa yang Tuhan bisa berikan. Yang kedua, mereka pun juga awalnya mengeluh-elukan Tuhan di hari Minggu, tapi di hari Jumat berikutnya, mereka semua juga teriak, salibkan dia, salibkan dia. Hari dalam waktu seminggu, kurang dari seminggu, dari puji-pujian bisa berubah menjadi maki-makian. Dan kalau kita bisa membaca firman ini dan kita pikir kayak, hah, kok bisa ya seseorang dipuji habis itu dimaki? Saudara, kita nggak perlu jauh-jauh melihat kepada bangsa di abad pertama. Kita sendiri bagaimana? Ada masa di mana kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Dan kita memuji Tuhan, kita mensyukuri karya Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Tapi ada masa di mana Tuhan tidak menjawab doa kita di waktu yang kita mau, dengan cara yang kita mau. Dan kita mulai marah pada Tuhan, kita mulai berkata bahwa tidak adil, kita mulai memikirkan bahwa, oh sebenarnya Tuhan nggak peduli, emang Tuhan ada nggak sih? Kita aja bisa yoyo dalam hal beriman, dalam hal menghadapi kebaikan Tuhan, apalagi manusia di abad pertama yang tidak pernah, yang belum membaca kisah Perjanjian Baru, karena adalah itu sebuah progressive gospel. Kembali lagi kepada apa yang mereka harapkan dan apa yang Tuhan berikan. Seringkali manusia berharap tuh jauh lebih kecil daripada apa yang menjadi harapan atas dunia ini. Cara manusia yang waktu itu berharap dia menjadi raja atas Israel, padahal Tuhan menjadi raja atas seluruh dunia. Dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Mereka pun juga berharap dia bisa mengubah semua yang terjadi saat itu. Tapi padahal Tuhan mengubah dari hati seseorang, agar dari hati terpancar kehidupan, sehingga mereka pun bisa menghidupi dunia sekitar mereka dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Yang paling menakutkan adalah dosa manusia, dan itulah yang Tuhan taklukkan, melebihi dari apa yang kita ingin yang cuman bernilai sementara. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita tahu bahwa Ia menebus kita, sehingga kita pun bisa diberi kekuatan dan kemerdekaan untuk mau hidup selayaknya anak-anak Tuhan di dunia yang sementara ini. Yang menariknya lagi, kalau mereka di abad pertama berharap dia menjadi raja, ia memang sungguh-sungguh raja, tapi raja alam semesta, raja seluruh ciptaannya. Impiannya melebihi daripada impian manusia. Dan kalau kita di abad 21 saat ini, kita melihat keadaan di tahun 2020 ini, kita sangat berharap kiranya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, memulihkan dunia yang rusak, merestorasi hubungan yang berantakan, dan menghancurkan virus kecil yang berbentuk mahkota ini. Tapi yang kita tidak sadari adalah Tuhan telah bekerja. Mungkin kita terbatas dari apa yang kita lihat karena newspaper, atau kita punya keterbatasan sebagai manusia untuk melihat apa yang restorasi Tuhan telah izinkan terjadi saat ini. Tidak ada satu hal pun di dunia yang Tuhan yang terjadi tanpa persetujuan dari Tuhan. Nggak ada. Semua Tuhan setujui. Sekalipun itu baik maupun buruk, tapi Tuhan punya rancangan indah di balik semua kisah. Kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, virus yang diizinkan oleh Tuhan saat ini bisa membuat banyak orang mengerti bahwa hidup kita adalah rapuh dan tidak ada jaminan di dunia sama sekali. Tidak ada jaminan. Kita tidak bisa berpegang teguh pada dunia medis kita, atau pemerintahan kita, maupun kekayaan kita, atau apapun yang kita miliki. Semua itu terbatas, dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Maka itu kita perlu juru selamat sebagai jaminan yang teguh, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun terjadi di dalam dunia ini. Kita pun juga gampang ketakutan. Maka itu kita perlu Tuhan yang memberikan penghiburan dan kelegaan, dan Tuhan yang membantu kita untuk bisa melihat ke depan, ke masa depan yang cerah yang disediakan bagi kita semua. Kita pun juga gampang curigaan. Kita
takut sekarang kalau bertemu dengan orang, takut disapa, takut salaman, takut ngomong. Kita pun kalau ngomong jaraknya 2 meter. Tapi Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan dan mengasihi sesama kita, mencintai Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita pun juga gampang hilang arah, sehingga kita perlu Tuhan yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun pergi ke Bapa di surga tanpa melalui aku, kata Tuhan Yesus. Sehingga kita jangan sampai dibuaikan oleh teknologi yang modern, yang memberikan rasa aman yang sementara, yang membuat kita berpikir bahwa uang, teknologi, kepintaran, dunia medis, makanan sehat, gaya hidup modern, itu adalah jaminan untuk kita bisa sehat. Enggak. Karena virus yang sekecil mahkota yang tak terlihat aja bisa melumpuhkan negara, bisa melumpuhkan manusia. Sehingga kita tidak boleh sombong sebagai manusia. Kita harus berpegang teguh pada jaminan hidup yang jauh lebih berkuasa, yaitu kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa mahkota kecil, yang terlampau kecil itu, hanya bisa dihancurkan oleh sang pemilik mahkota dalam keabadiannya dia, yaitu Allah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Hanya dia yang sanggup membuat dunia untuk bisa berubah. Apa yang terjadi saat ini? Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, banyak sekali aktivis lingkungan hidup protes bagaimana dunia semakin rusak dengan polusi dan manusia yang merusaknya. Akhirnya global warming menjadi tema yang sangat besar beberapa tahun terakhir ini. Tapi saudara, di masa sekarang working from home, orang-orang nggak boleh keluar, lockdown atau apapun bentuk dari setiap pemerintahan, yang terjadi adalah banyak sekali binatang-binatang yang nggak pernah muncul, akhirnya muncul. Banyak rusa jalan di jalan raya di banyak negara. Banyak kambing, domba jalan-jalan di jalan raya yang sepi, yang nggak ada orang karena semua lagi di rumah. Lumba-lumba yang nggak pernah terlihat di sungai Venice bermunculan dan berenang. Air laut, air sungai jadi jernih sekali. Dan langit Jakarta aja beberapa waktu yang lalu pernah dibilang ini sama kadar baiknya seperti di Switzerland. Bagaimana mungkin di saat kita semua ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah masing-masing, bumi merestorasi diri karena Tuhan izinkan. Binatang mempunyai rasa kelegahan karena nggak lagi ketakutan dalam kemana-mana, karena dia bisa dengan bebas tanpa takut untuk ditakuti oleh manusia dan sebagainya. Restorasi telah terjadi, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup mengizinkan sesuatu dan selalu mendatangkan kebaikan. Mungkin kita ketakutan akan apa yang terjadi. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sangat peduli. Dan Ia menyertai kita hingga pada akhir zaman. Kita haruslah berserah kepada Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah kita tidak boleh nyaman akan dunia yang sementara ini. Impian kita akan dunia itu terlampau kecil daripada impian Tuhan akan masa depan kita yang cerah di dalam keabadian, di rumah Tuhan yang telah disediakan oleh Tuhan. Sehingga fokus hidup kita adalah bukan untuk mengumpulkan harta dunia, bukan. Tapi untuk melakukan rancangan perintah Tuhan bagi kita semua di dunia sementara ini yang bernilai kekekalan. Sehingga pada akhirnya kalau kita dipanggil oleh Tuhan kapan saja, bagaimanapun caranya, kita siap kembali kepada Bapa di surga, ke rumah Bapa yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan di kayu salib. Saat Tuhan masuk ke Yerusalem, pekan suci yang menandakan janji Tuhan telah digenapi. Kita harusnya berpegang teguh pada Tuhan. Bahwa di zaman yang sangat sulit saat ini sekalipun, Tuhan bisa merestorasi dan Dia telah merestorasi. Kita nggak pernah lihat sebelumnya. Begitu banyak orang tua, anak-anak berkumpul, makan bersama, tertawa bersama. Orang tua frustasi ngerjain PR buat membantu anak untuk ngerjain PR dan sebagainya. Kapan lagi kita punya banyak waktu kebersamaan kita? Sekalipun si virus kecil ini mencoba untuk menghancurkan dunia, tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita semua. Ada restorasi di bumi, ada restorasi di keluarga, ada restorasi dalam pertemanan, ada restorasi dalam banyak hal yang mungkin kita belum bisa mengerti. Tapi Tuhan datang ke dunia untuk merestorasi hubungan yang terputus antara kita dengan Tuhan, yang terputus antara kita dengan sesama. Melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib, semua terjadi, restorasi terjadi. Sehingga hari ini kita bisa bersyukur, Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang kita pantas untuk sembah. Dia adalah Raja damai. Dan percayalah kepada Tuhan dalam kondisi apapun di dunia. Jangan goncang, karena Tuhan selalu menggenapi janjinya. Ia telah menggenapi janji perjanjian lama melalui kedatangannya ke Yerusalem. Dan Ia akan menggenapi janjinya kepada kita semua. Bahwa kita semua telah disediakan tempat oleh Tuhan di surga. Sehingga di saat dunia sementara ini
Mari kita gunakan untuk kebaikan sesama dan memuliakan Tuhan yang menyelamatkan kita, yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa dan dengan sesama. Saya berharap di Minggu Palma ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap helai nafas kita yang Tuhan berikan di musim di mana kita masih hidup ini, sehingga kita bisa menjadi messenger atau pembawa perdamaian di dunia karena Tuhan telah mendamaikan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami ucap syukur Tuhan. Kami bisa merayakan walaupun secara virtual perayaan Minggu Palma ini. Kami sebentar lagi masuk dalam perjamuan kudus, kiranya Kau pimpin Tuhan di tempat di mana kami berada untuk bisa menikmati kebersamaan kami sekalipun kami jauh secara fisik. Kami berdoa dan mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami merdeka karena Engkau. Kami diberikan roh perdamaian karena Engkaulah sumber kedamaian tersebut. Terima kasih Yesus, agar segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah hati ini penuh dengan kedamaian karena Engkau sumber kedamaian. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.